Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab wa khususan ila Syekhin Abdurrahman Rahid wa jaddihi wa abihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darini amin. Minggu kemarin kita bicara sudah karena pembukaan, kita bacanya kan inna fatahna laka fatham mubina. Alhamdulillah kita sudah dibuka pengajian, dimulai lagi. Tujuannya kita pembukaan itu liyaghfirullahi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dzambika. Itu aja. Hari ini ada kelanjutan dari kedua. Monggo silakan baca ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli al-ayah. 90. Ada enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Terakhirnya ditutup la'alakum yatadzakkarun. Berbicara masalah adil memang repot. Orang kata Uzbekistannya kemarin itu wasitnya bagus, kata Indonesia enggak adil. Pulang saya juga nyesek, walaupun saya lagi pura-pura gaya, rupanya ada suaranya gitu. Nanti kalau sana B, saya A gitu, berarti sama-sama gemesnya. Ternyata ya tetap aja kalah. Tapi bentuk keadilan itu merupakan suatu perintah Allah. Al-adl, ada lagi kalimatnya al-adulah, al-adalah. Adil itu bahasa Indonesianya. Keadilan. Ada adil itu kata-katanya bukan pakai adalah, pakai al-qis of sin ta. Dan ada yang mengatakan adil itu ketika membicarakan tentang timbangan. Kamu nih dodolan itu loh, harus benar. Kalimatnya dengan kis. Asal jangan anget-anget. Timbangan sudah lecek masih dibilangnya anget. Atau diganjel kan ada kan. Kayak toli itu yang bosok-bosok masukin aja gitu. Hati-hati tuh. Ini yang paling bosok paling enak. Wal muwazanah. Tawazun. Seimbang kanan dan apa kiri. Terkadang kan, saya juga merasakan ketidakadilan itu terhadap anak juga beda. Anak satu dengan anak yang lain beda. Nggak tahu yang anaknya belum keluar sih, tapi dua atau tiga aja sudah mulai
Kalau satu sudah masih nggak bisa, kalau dua, tiga itu udah mulai. Adanya anak ini nurutan kepada saya terus agak selingkuh tuh, entah emaknya entah bapaknya. Jajannya ditambahin atau diapakan. Sama-sama anaknya, tapi ketika sama anak perempuan juga tidak berlaku adil orang tua. Coba aja bayangkan kalau perempuannya sudah tambah dewasa dan sudah balik, Anda akan merasakan. Siapa yang anaknya sudah balik? Iya, karena ada ragatnya. Dulu saya mondok tuh sama-sama kecil ya berangkat itu, tapi saya duluan. Dipondokkan. Ya karena nggak pernah megang duit di situ, terus megang duit perasaannya hebat gitu kok. Lama-lama sama-sama dewasanya. Ketika saya sudah balik, adik saya sudah balik lebih duluan. Macet, ada yang nyantet ini speakernya. Mulai berbeda. Ini bahas tentang keadilan gitu kan. Apakah itu adil? Sering orang-orang itu adalah keadilan gitu kan. Lama-lama kalau dulu kan zaman dulu pakainya wesel. Itu ada struknya pengiriman wesel itu kan. Beda, saya 10.000, adik saya sudah 15.000. Terakhir itu tahun 76 itu 10.000, yang satunya 15.000 itu. Rame di rumah. Nah setelah saya ngerti, oh itu perempuan, terus saya seneng apa ternyata di perempuan itu banyak ragatnya. Iya. Perempuan kalau anak laki cukup kaos, kadang-kadang kaos cuma satu aja cukup. Kalau yang sudah gede kan ada sudah mini set. Iya kan? Yang laki cukup dari dulu sampai sekarang Swan brand. Kalau nggak cap cabe zaman dulu tuh. Nggak tahu sekarang kaos tuh macam-macam, Raider tak apa gitu kan. Iya. Sepatu ya, itu kan sepatu kita kemana-mana sampai sekarang juga sepatu itu satu. Kondangan itu, ngantarakan mayit itu, ke istana itu, ngadepin ini itu semua kan. Kalau anak perempuan kan sudah enggak. Nah itu kalau berbuat begitu, apakah itu kalian berbuat adil begitu? Kata orang tua kamu ya adil gitu loh. Apa jawabannya orang tua? Pisang setandan aja nggak ada yang bener kok. Ya filsafatnya orang tua itu satu tandan itu ada yang melengkung, ada yang lurus. Kayak punya kamu aja itu, ada yang lurus, ada yang melengkung. Kebanyakan diungkep ya, melengkungnya lain gitu kan. Ngelihat pakai celananya kan. Kalau sering-sering malah boxing gitu kan, nyamping. Itu apa gitu? Kalau perempuan sudah pakai minyak wangi, cukup disemprot baygon aja kalau yang laki. Iya. Iya. Itu adil juga ya. Tapi usahanya kan untuk bisa muwazanah, keseimbangan gitu. Bahwa yang begitu adalah sudah merupakan keseimbangan karena kebutuhannya macam-macam. Ada lagi kan adil itu tentang masalah kisos. Kalau yang satu mutuskan tangan, matakan tangan, maka keadilannya harus sama dengan. Nanti kalau masalah kisos kita lihat lagi nanti urusannya.
Qala Sufyan Ibnu Uyainah. Kita kenal Sufyan itu orang kaya kan, sahabat Rasul. Cerita tentang sahabat. Sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi itu adanya di Cina salah satunya. Nggak di tanah Jawa, nggak ada. Apa cari? Di Cina itu Umar bin Waqqas. Hebat, Cina disalahkan. Turunannya Umar bin Waqqas banyak. Saya nggak mau bahas apa Sahil apa. Cukup Kang Mehmet aja itu. Iya kan di sana Om Waqqas ada gesitnya gede, orangnya dijanjikan. Al-adl di dalam ini, al-adl fi hadzal mawdi' huwa istiwa'us sarirati wal alaniyah. Kata ahli tafsir, kata adil itu kamu kalau berbuat terang-terangan dalam beribadah dengan buat itu harus sama, kata Sofyan. Jadi kalau sedekah itu ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Kemarin kan berapa box, 100 box udah buat sedekahkan orang tuanya, itu terang-terangan. Yang nggak terang-terangannya itu membantu janda di mana-mana, itu udah itu senilai 100 box. Calonnya Hendro, no. Dia tahu dia daftarnya di mana itu, janda-janda dia tahu waktu itu. Mingkul li'amilin lillahi amalan gitu loh, kata Sufyan. Kalau tadi kan saya berbicara tentang anak kita sendiri, adil itu disesuaikan dengan kondisinya, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nggak usah pakai dalilnya qala Allah Ta'ala, pisang itu nggak sama gitu loh. Ayat yang lanjutnya itu wal ihsan. Kalau tadi masih seimbang kan. Tapi kalau tadi itu udah ngasih seharga 100 box buat para janda dan para yatim, kan diam-diam saja, calonnya adalah Hendro, itu lebih banyak ya kan, 200 box misalkan, daripada kemarin sedekah buat ibunya cuma 100 box. Alania kan, Alania dapat semua kok. Saya juga sampai hansip, saya bawa 6 itu hansip, yang jaga itu yang depan itu anak tua, depan pintu aja udah dapat kok bobok. Itu kata Sufyan. Berbicara masalah fahsya wal munkar, berbalik. Kan jadi ada maksiat itu maksiat yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Maksiatnya kepergok gitu kan. Kalau malam ke senter ngantarkan saya, terus ada pupu halus pada ribut di depannya, berhenti di merah-merah itu. Oh yang disasaran tuh saya. Itu pak gitu kan. Memang saya mata keranjang. Ada pupu halus. Yang di belakang Hendro pura-pura astagfirullahaladzim gitu.
Untung gak diteruskan gitu di komplit itu, padahal kan astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Karena ayat ini nanti akan bergandengan al-fahsya wal munkar, ada ujungnya. Ente berbuat baik diem-diem dengan berbuat baik terang-terangan itu juga adil. Berbuat jelek diem-diem lebih banyak dari berbuat jelek terang-terangan, itu juga itu. Tinggal hitung aja ente. Tafakur tentang kebaikan dan keburukan itu kan biasanya ini, tapi kalau di Jakarta sih repot itu kan, maghrib itu repot, masih di jalanan loh. Lagi asik-asiknya dulu kalau ngantor kan begitu. Yang paling repot itu sholat maghrib atau sholat asar, masih bergelantungan di bus gitu kan. Imma ketinggalan maghribnya, wa imma ketinggalan asarnya. Keluar itu jam 4, belum sholat asar, udah masih di gandolan macet, ya udah demo lagi buru bis. Zaman dulu, kalau sekarang kan cepet. Kalau dulu kan kalau kerja saya dari Durensawit ke Senen aja itu kan masuk Tape, keluar Tape, naik Bayasari 09A, udah copetnya banyak pisan. Karena saking banyaknya copet, kita mulai jadi copet, jadi aman gitu kan. Zaman saya tahun 83 itu masih banyak orang dagangan permen itu loh, nano-nano. Mari ngantuk-ngantuk macet tuh yang nano. Yang nanonya 25 perak apa berapa gitu. Yang rambut keriting bisa lurus, yang kadang gitu kan. Yang ngantuk bisa melek. Terus ditambahin kan agak jorok sedikit kan. Yang agak bisa gitu kan. Ya namanya juga pedagang. Ya sambil dagang nano-nano sambil nyopet gitu kan. Ya untung yang dicopet tuh mantan copet. Kalau ada mantan copet, dicopetannya terlalu gitu kan. Udah, wa ita idil kurba. Ini yang repot juga ini. Diperintahkan kita tuh silaturahmi kepada kerabat. Malah yang bukan kerabat itu jadi sahabat. Terjadi itu. Saking keselnya sama saudara, akhirnya cuek bebek, ya kan? Sudah kadung, udah maaf-maafan, udah kadung-kadung, tapi tetap masih plengos-plengosan. Saya juga begitu. Pegel sih nantinya, ngembet lagi gitu, ada kalinya gitu kan. Tuh. Tapi tetap Allah SWT mengatakan itu diperintahkan. Ada lagi saya pesannya orang tua. Apa yang dikerjakan oleh orang tua ketika silaturahmi kamu harus kerjakan. Kalau saya sudah meninggal, itu paling susah juga itu. Dulu waktu kecil tuh orang tua kesini. Telaten. Sekarang sih boro-boro caporongan aja. Itu saya lakukan. Berangkat dari Jakarta tuh silaturahmi, ngumpulkan sanak saudara. Sampai kuburan ketemu setengah jam, balik ke rumah makan empal gentong, bubar masing-masing. Acara pertemuannya nggak ada sejam, nggak ada 2 jam, berapa itu kan. Udah salaman-salaman, nangis-nangisan, udah selesai. Padahal ketika ngeliat orang tua mampir ke tangga-tangga gitu kan, udah gak kober. Nah, kata orang tua itu yang menjadikan memberikan rezeki. Min haitsu la yahtasib. Saya nggak tahu rahasianya apa.
Wa yanha 'anil munkar. Ini yang repot lagi juga. Tapi wa yanha 'anil munkar wal fahsya'i wal baghi. Wah, udah repotnya. Ntar lagi orang kita pulang dari sini ya depan penjara lagi ada yang lagi mejeng gitu. Wah, lu pelacur lah, weh, jangan ada pasai wal mungkar gitu kan. Apa begitu gitu. Malah jangan-jangan ikut akhirnya kan. Masih sedikit saya tadi lewat situ. Tapi maghrib sudah ada tuh. Di dekat-dekat perapatan itu ada 2, terus sana 2. Dan sampai naik itu ada 5 sih ada. Jam 3 sore itu udah. Oh iya itu sisa siang itu. Jam 3 sudah mulai. Ya'idukum. Saya memberi nasihat kepada kalian. Yang ngomong itu tadi bukan Allah, menurut Quran menasihatkan kepada kalian la'alakum tattaqun. Kalau kamu pengen cerdas begitu katanya. Wah, kesuwen. Cerdas saja sampai pakai begitu-begituan. Ada lagi di hadis lain tentang cerita asbabun nuzul. Kalau tadi arti ya. Qala al-Hafidz Abu Ya'la. Berbicara tentang keraguan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisinya ketika itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi galau. Ada yang percaya, ada yang tidak. Allah Muhammad katanya ngedombos saja, pembohong, kan banyak itu kan ceritanya. Rasul menutus seseorang kepada kelompok-kelompok mereka yang ragu itu, coba saya ngurus. Ketika dialog dengan kelompok mereka mengatakan, siapa sih Nabi Muhammad? Kamu siapa gitu kan? Ada orang ya kayak sekarang kan, nggak ngerti siapa itu Azid, nggak ngerti. Itu namanya Yazid, panggilannya Azid, nggak ngerti. Ala Syekh Abdul Majid, Ajib ya, pemain tarling kalau zaman dulu. Siapa sih? Terus ketemu sama Ganiki. Saya adalah Muhammad ibnu Abdullah. Wa amma ana, dia juga ana Muhammad ibnu Abdullah. Akhirnya turun ayat ini. Di antara salah satunya. Banyak sekali cerita-cerita tentang asbabun nuzul yang diceritakan oleh beberapa sahabat, para perawi menceritakan itu. Ada lagi rawinya, rawi Google kan, pas dibuka Google-nya, Muhammadiyah itu tidak bermadhab. Ada kan gitu? Yang karena orang Muhammadiyah udah pinter.
Hadis yang nggak usah perlu diartikan ke sana ke sini, nggak usah dipelajarin ke sana sini. Ya hadis yang gampang-gampang saja. Membicarakan tentang innamal a'malu binniyat saja keter. Sholat yang kita lakukan itu kan berdasarkan mazhab. Saya katakan mazhab itu adalah resep, orang yang mengatur, membuat resep supaya gampang dicerna oleh umatnya. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya perbuatan itu harus disertai niat. Dari mananya harus disertai itu loh. Secara letternya bahwa perbuatan itu harus, enggak ada harusnya. Segala perbuatan itu dengan niat. Para ulama mengatakan innamal a'malu binniyat itu beda-beda. Innama sihhatu a'mali itu binniyat atau ma'an niat. Ada dihilangkan. Sahnya ibadah kalian itu harus diawali dengan niat. Maka terjadi kalau ente niatnya maghrib yang disolat itu adalah isya, nggak sah. Itu loh, jadinya kan begitu, ngatur, diatur gitu loh. Bukan tidak bermazhab. Yang tidak bermazhab itu yaitu mazhab. Saya mazhabnya tidak bermazhab. Udah nyerang ke sana sini, loh, banyak pun digogol pasti dicerita-ceritakan bid'ah. Kalau nggak doyan tahlil, udah. Kalau kita ngundang itu nggak usah. Kamu keluarganya lah. Meninggal kentirakan aja kali gitu kan, selesai. Kayak batangnya kirik kan, kentirakan. Nggak usah tahlil-tahlilan, untung-untung duit dulu. Hendro ketawa aja, nunggu orderan dari saya dulu. Masih suasana lebaran. Baru aja kemarin itu ada sedekahan. Masa tiap minggu sedekahan. Nanti pada sering ngaji. Itu innama sihhatun. La sholata illa bil Fatihah. Kan tulisannya tidak sholat kecuali dengan Fatihah. Mau Fatihahnya dikempit. La sholata, tidak sholatnya, tidak sah sholatnya kecuali dengan membaca Fatihah. Yang membaca Fatihah aja kalau belum nggak bisa bagaimana? Kan itu yang jelaskan ulama. Cuma bisa Bismillah saja, monggo mawon. Pakai nanti ada qaidul. Kalau tidak mendapatkan keseluruhannya ya satu pun nggak apa-apa. Gampang itu kan, udah ada rumusannya. La sholata illa bil Fatihah. Tapi jangan sampai sampean sholat nggak baca Fatihah. Ya Bismillah ya bisanya cuma Bismillah. Maka saya terangkan ketika kelompok Bromo Corah di Malang rame-rame dia digempur di Malang itu, dia marah. Kok saya suruh ikut ibadah juga rame-rame karena saya cuma bicaranya itu cuma yang pakai speaker sih asalnya. Tuhan Maha Besar dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ribut orang tetangganya. Niatnya baik Bromo Corah tuh niatnya. Dia kumpul itu Bromo Corah seterminal dan seanu dia di tempat itu. Kalau nggak salah di Dinoyo deh itu. Kumpul pengen ibadah, saya taubat, masih ada itu. Tatonya masih ada gambar radio. Yang sebelah sini kulkas gitu kan. Saya keder gitu kan ngeliat tato itu kan. Datang ke Gus Dur.
Gimana Gus? Akhirnya Gus Dur sendiri ke sana. Dijelaskan. Malah yang begini ini harus didatangkan ulama yang hebat. Kata Gus Dur, dituntut yang begini yang namanya dakwah. Dakwah kepada begini-begini bukan dakwah. Ya kan? Pak Haji gitu, Jid, kalau sholat sujud bacanya subhanallah. Enggak. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard bisa. Kan dilawan saya gitu kan. Yang penting baca subhanallah. Iya kan? Ya, akhirnya berangkat ke sana ngurusin golongan promo corah itu. Karena gara-gara diuber-uber di sananya, aliran apa lagi? Jadi kalau ada dengar aliran itu, gitu, yang kayak kemarin udah Allah ditelepon itu kan, Aulia itu didengarkan dulu apa yang dimaksud gitu. Itu udah jangan ya Allah ditelepon. Ya nggak apa-apa yang ngomong yang wong tuwek gitu kan, bahwa dengan begitu saja kan. Kan sering diceritakan ada suara tanpa rupa. Bahasa ininya kan hatif. Hatif bahasa Arab benernya itu hatif itu telepon. Kalau ente kan ada suara tapi ada baunya, alias kentut. Hatif. Tuh, itu kan. Saya kepengen dengar aulia itu apa maksudnya. Orang yang antara Muhammadiyah dengan arah NU aja sudah yang benar-benar ilmiah aja kekeran, ngapain dikekerin? Ada yang satunya ru'yah, kalau NU itu ya hisab dan ru'yah dua-duanya. Hisab ayo kita dihitung, hisab ada pelajarannya belajar. Alat gitu. Cuma nanti di manro aminkumus syahro. Ro'a itu melihat. Ya mari kita sama-sama. Lalu kita standarnya bagaimana? Nah baru dirumuskan. Kok beda dengan Mekah yang orang nggak ada mendung juga itu medeteng. Di Jabal Kubais juga ada kelihatan kemana-mana. Gunungnya kan nggak ada yang kayak Gunung Ciremai, nggak ada kan. Maka kalau ada gunung segede itu hebat. Apalagi orang Soviet itu yang gara-gara suka yang meledak di Bogor itu. Salah kok dari gunung gitu. Itu bagaimana pohonnya katanya, salahnya aja segitu, pohonnya bagaimana? Supaya pilotnya golongannya robohnya Nairul ya begitu. Akhirnya ketabrakan itu kan sombong, itu kan pilotnya pilot Rusia. Dikasih tahu kan sama sini ya. Hati-hati di depan itu ada Gunung Salak. Salak begini, kata yang nyaksikan itu. Atau nyaksikannya kok cerita begitu apa dia ikut mati apa hidup gitu kan. Setahu saya itu habis itu. Katanya antara kontak menara yang di Halim dengan kontak dengan orang Rusia itu nggak percaya itu kan. Akhirnya jadi guyonan. Ya nggak apa-apa lah jadi guyonan. Gus Dur aja pernah udah jadi guyonan. Panser Gus Dur ke Malang. Acara penerimaan presiden. Orang yang pada Bapak Presiden Abdurrahman Saleh telah tiba di airport Abdurrahman Wahid. Yang kebalikan aturannya Abdurrahman Abdul Wahidnya duluan ya. Itu kan Abdurrahman Saleh itu kan. Sama-sama Abdurrahmannya beda kan. Kebalik ya.
Ada yang Abdurrahman Soleh telah tiba di sana. Wah, orang ketawa semua. Ya gudunya tambah kacau aja gitu, tambah ngaco aja kan ditambah-tambahin. Ini jam berapa pertandingan layar udah dikembangkan belum? Jangan ditonton Bang, karena lagi Bang. Ditonton Kak, Pak. Kalau ditonton kalah lagi. Ya masih 1 menit, dipasang aja itunya. Ya doanya kan Allahumma yasir, Allahumma aghlib, apa pakai askil tak pakai aghlib sih kan? Allahumma aghlib aduwana, Allahumma aghlib aduwana gitu kan. Ya itu cerita daripada satu ayat aja karena saya mengikuti mazhabnya, kok mazhab udah mukanya tuh muka orang Irak semua gitu kan. Katanya nggak muat, katanya stadionnya dan IKIP udah habis, banyak orang Indonesia yang terlantar di sana. Ya mudah-mudahan mereka bisa pulang dan pulang membawa kemenangan gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.